saya Bella Sari Wuria dengan NIM 20030200073, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Nusa Cendana Kupang, angkatan 2020. Di sini saya akan membahas tentang pengantar sosiologi. Yang pertama, sosiologi. Yang kedua, mengapa munculnya sosiologi. Yang ketiga, masyarakat dan sosiologi. Yang keempat, sosialisasi. Yang kelima, interaksi sosial. Sosiologi. Sosiologi berasal dari kata Latin socios yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Dilansir Ensiklopedia Britannica atau 2015, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sosiologi melakukan ini dengan memeriksa dinamika bagian-bagian masyarakat penyusun seperti institusi, komunitas, populasi, gender, ras, atau kelompok umur. Sosiologi juga mempelajari status sosial atau stratifikasi dengan gerakan sosial dan perubahan sosial serta gangguan sosial dalam bentuk kejahatan, penyimpangan, dan revolusi. Mengapa muncul sosiologi? Mengapa muncul suatu ilmu yang dinamakan sosiologi? Pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang selama ini dianggap sebagai krisis sosial. Maka, mulailah orang berpikir tentang sosiologis. Pemikiran terhadap konsep masyarakat yang lambat laun melahirkan ilmu yang dinamakan sosiologi. Adapun beberapa faktor mendorong adalah karena semakin meningkatnya perhatian terhadap masyarakat serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masyarakat Eropa. Istilah sosiologi muncul pertama kali pada tahun 1839 pada keterangan sebuah paragraf dalam pelajaran ke-47 Cours de la Philosophie atau kuliah filsafat karya Auguste Comte. Tetapi sebelumnya Comte sempat menyebut ilmu pengetahuan ini dengan sebutan fisika sosial. Tetapi karena istilah ini sudah dipakai oleh Adolphe Quetelet dalam studi ilmu barunya yaitu tentang statistik kependudukan, maka dengan berat hati Comte harus melepaskan nama fisika sosial dan merumuskan istilah baru yaitu sosiologi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu socios, masyarakat, dan logos atau ilmu. Dengan harapan bahwa tujuan sosiologi adalah untuk menemukan hukum-hukum masyarakat dan menerapkan pengetahuan itu demi kepentingan pemerintah kota yang baik. Yang ketiga, masyarakat dan sosiologi. Masyarakat adalah sekelompok orang atau individu yang menempati wilayah tertentu serta adanya kesamaan dalam kebudayaan. Cara pandang sosiologi dalam mempelajari masyarakat atau memandang masyarakat dari sisi yang berlawanan, yaitu dengan perspektif positisme dan fenomenologi. Secara sederhana, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Auguste Comte tahun 1798 sampai 1857 yang menyadari perlunya dikembangkan suatu ilmu tersendiri yang mempelajari dan menjelaskan berbagai aspek kemasyarakatan secara ilmiah yang disebut sebagai sosiologi. Kemudian dalam analisisnya, Comte membagi evolusi perkembangan masyarakat atas 3 tahap, yaitu mulai dari tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positivistik. Bagi Weber, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha melakukan pemahaman interpretasi atas social action dalam rangka mendapatkan penjelasan kausal atau hubungan sebab akibat. Sementara, menurut Schmelzer, memberikan batasan bahwa sosiologi adalah studi ilmiah tentang hubungan-hubungan sosial, institusi, dan masyarakat. Sosiologi juga diartikan sebagai studi tentang kehidupan sosial, bentuk-bentuk hubungan sosial, aktivitas
atau perilaku manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari hubungan antar manusia dalam masyarakat. Secara singkat, sosiologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari masyarakat dengan artian bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang berinteraksi antar sesama manusia, menempati wilayah tertentu dan mempunyai kebudayaan yang sama, serta adanya sentimen keanggotaan. Keempat, sosialisasi. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam buku Dasar-Dasar Sosialisasi 2004, karya Sutaryo, sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Pembentukan kepribadian manusia melalui proses sosialisasi meliputi internalisasi nilai-nilai, proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Yang kedua, akulturasi, proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasi dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga, pendewasaan. Pendewasaan diri, proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara terus-menerus hingga membentuk suatu kepribadian. Jika kepribadian terwujud secara utuh, seseorang bisa dikatakan dewasa dan telah siap memegang peran dalam masyarakat. Yang keempat, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial menyatakan hubungan sosial yang saling mempengaruhi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial, maka sangat memerlukan interaksi sosial yang mana interaksi ini berlangsung selama seumur hidup di kalangan masyarakat. Menurut Gilin dan Gilin dikutip oleh Suarjono Suekanto, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Macionis menyampaikan bahwa interaksi sosial adalah proses di mana orang-orang beraksi dan bereaksi satu sama lain dalam suatu hubungan relasi. Bentuk interaksi. Interaksi sosial mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Satu, bentuk interaksi sosial asosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang positif sehingga bisa menghasilkan persatuan. Adapun beberapa jenis interaksi sosial asosiatif yang pertama, kooperasi sama dengan usaha yang dilakukan orang banyak untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, akomodasi sama dengan supaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Yang ketiga, asimilasi sama dengan pencampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan yang baru. Yang keempat, akulturasi sama dengan penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Kedua, bentuk interaksi sosial disosiatif. Disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang negatif sehingga bisa menimbulkan adanya perpecahan. Adapun beberapa jenis interaksi sosial disosiatif, yaitu yang pertama, oposisi sama dengan upaya individu atau kelompok untuk menentang atau menyalahkan lawan pelakunya disebut oposan. Kedua, kompetensi. Yang pertama, oposisi sama dengan upaya individu atau kelompok untuk menentang atau menyalahkan lawan pelakunya disebut oposan. Yang kedua, kompetisi
sama dengan sebuah usaha yang dilakukan untuk bersaing memperebutkan sesuatu. Yang ketiga, kontroversi sama dengan di dalamnya meliputi penolakan, penyangkalan, penghasutan, atau pengkhianatan.